Dan salah satu effort yang sudah dilakukan adalah berkarya semaksimal mungkin lewat Sukor Sekuritas Yes, supaya semakin menyadarkan itu ya Pak. yes. Jadi di sekolah sekuritas DNA yang saya tanamkan sejak tahun 2018 adalah mengenai edukasi. Edukasi itu penting banget. Nah, oleh karena itu edukasi ini menjadi penekanan saya selalu sampaikan ke tim saya, DNA ini nggak boleh hilang. Kita memberikan edukasi melalui konten Instagram kita, melalui Telegram channel kita, melalui research report kita, melalui event-event offline kita, engagement kita dengan community. Jadi edukasi dan community ini nggak bisa dilepaskan. Karena dua hal inilah yang mengubah hidup saya. Kalau saya nggak ikut edukasi pada waktu itu dan nggak join komunitas yang sehat, mungkin saya nggak bisa sampai titik saat ini. Tapi karena saya ingin membawa rumus saya waktu itu ke teman-teman yang lebih luas, saya pengen anak-anak muda juga bisa sukses seperti itu. Dengan resep yang udah saya tempuh dalam beberapa tahun saya bekerja di Jakarta. Oke, nah selama prosesnya mengedukasi itu Pak, tantangannya seperti apa? Apakah mulus-mulus aja ketika mengedukasi utamanya untuk para anak muda atau ada tantangan, lalu juga hambatan dan bagaimana mengatasinya Pak? Oke, untuk tantangannya kita dulu branding dari Sekuritas itu masih belum kuat ya di tahun 2018. Kita waktu itu telat banget meluncurin namanya online trading platform. Broker-broker atau sekuritas lain udah punya online trading platform, kita belum punya. Nah, karena kita telat, kita harus ngejar deh first mover advantage lainnya. Jadi kita bikin edukasi, kita iklanin di Instagram, kita mulai bangun Instagram waktu itu di tahun 2018. Yang datang awal-awal kurang dari 5 orang. Ya, walaupun kurang dari 5 orang, ya kita terus give the best buat them. Oke. Kita bekerja dengan hati. Kemudian saya juga terus mengupdate kurikulum. Dulu yang bikin kurikulum saya sendiri loh, edukasi dari sekolah sekuritas tahun 2018. Saya bikin kurikulum waktu itu. Saya waktu itu kurikulum yang pertama cuma teknik anak, cuma kaitannya mengenai penggunaan aplikasi. Tapi saya lihat, oh kalau penggunaan aplikasi boring ya, saya nggak bikin mereka ngerti saham, nggak bikin mereka tahu how to make money from get to market. Akhirnya saya juga upgrade diri saya terus. Saya nggak berhenti, saya udah ikut kelas, saya nggak pernah berhenti. Saya ikut kelas ABCDE. Oh, akhirnya saya bikin modul technical yang menurut saya paling simple nih untuk kayak trading saya. Saya bikin modul fundamental yang menurut saya paling simple nih untuk bisa dimengerti oleh para orang awam. Terus saya terus upgrade diri, ikut grup sana sini supaya tahu nih kira-kira ngasih rekomendasi ke retail tuh kayak apa sih tahun 2018. Akhirnya saya waktu itu mendirikan Sukocuan Entrepreneurs Channel. Waktu itu saya handle sendiri waktu itu rekomendasi hariannya di Telegram. Jadi saya tahu jatuh bangunnya. Dan akhirnya waktu itu kayaknya sistem ini merupakan sistem terbaik nih untuk memberikan edukasi ke nasabah. Awal-awal kita suapin, tapi kita juga kasih edukasi. Nah, akhirnya itulah yang saya lakukan, dan puji Tuhan sistem ini udah berjalan lancar. Saya udah punya banyak tim yang bisa handle ini semua, dan saya bersyukur lah, puji Tuhan, bisa menjadi banyak berkat buat tim saya dan buat Cuan Troopers yang ada di sini. Pasti pada hadir di Cuan Troopers. Mana Cuan Troopers? Halo Cuan Troopers. Wah, ini banyak yang terbantu juga ya dengan hadirnya Sukor Sekuritas. Bagaimana anak muda ini bisa sadar pentingnya untuk mengelola finansial sedini mungkin gitu ya. Jangan sampai tadi prinsip YOLO itu disalahgunakan, disalahartikan sehingga masa mudanya dihabiskan begitu aja, bukan hal untuk bermanfaat, tidak untuk berinvestasi dengan baik, tapi untuk berfoya-foya dan juga hedon gitu ya istilahnya. Nah, Pak Bernard, kalau boleh di-sharingkan edukasi yang paling powerful untuk bisa menyadarkan mindset seseorang, khususnya anak muda, tentang pentingnya finansial, itu seperti apa Pak, yang selama ini berdasarkan pengalaman Bapak? Edukasi yang paling apa? Yang paling powerful. Kalau yang paling powerful dan semua edukasi itu penting ya, yang ada di sekolah sekuritas. Tapi yang paling penting, modal utamanya, supaya kita bisa jadi investor yang sukses, bisa mencapai financial freedom, adalah namanya 3M+1D. Apa itu? Yang pertama, mindset.
sebagai seorang investor, kita harus memiliki mindset konsistensi profit jangka panjang bukan jangka pendek. Jangan kita pengen cepat kaya itu proses. Semua yang kita inginkan itu ada namanya harga yang harus dibayar. Kalau kita mau sukses muda, kita harus bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nggak ada bersenang-senang dulu, bersakit-sakit kemudian. Nggak ada. Bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian nggak ada. Pasti harus ada harga yang dibayar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus mau belajar metode-metode untuk kita sukses di pasar saham. Metodenya apa? Kita belajar makroekonomi, fundamental analysis, technical analysis. Kemudian yang ketiga, kita harus namanya memiliki money management yang tepat. Money management itu apa? Money management itu kita bagaimana mengelola dana kita, mengalokasikannya investasi di instrumen apa aja, sesuaikan dengan risk profile kita. Dan diversifikasi, don't put your egg in one basket. Jangan sampai kejadian yang dulu sempat terjadi, yang fixed return nggak bisa ditarik, taruh di situ semua, teman-teman nggak punya apa-apa, stres deh, kita bisa gila. Semua aset yang bangun hilang begitu saja. Jangan sampai. Dan D adalah kedisiplinan. Kita harus disiplin dalam memanage portofolio kita, memantau portofolio kita. Jangan sampai portofolio kita dimain begitu aja. Begitu, Logi. Oke, itu ya tipsnya untuk Anda. Nah, lanjut Pak, kalau tadi ya mengelola keuangan itu kan butuh skala prioritas juga. Kalau tips dari Pak Bernard, bagaimana skala prioritas untuk mengelola keuangan kita nih sebagai anak muda dengan ideal, Pak? Maksudnya prioritas gimana? Skala prioritas untuk membagi ini alokasi keuangan kita secara individu. Tadi ya, yang pertama kan tentu saja kan untuk expense ya. Jadi dari dana kita untuk expense, tapi expense harus kita pisahkan mana yang needs, mana yang wants. Kita pasti prioritaskan yang needs dulu, yang wants ntar aja. Bisa kita dulu bisa sama saya. Tapi jangan lupa tetap ada namanya biaya entertainment lah supaya teman-teman nggak stres. Paling nggak self reward lah teman-teman. Tapi jangan kebablasan juga. Sehingga teman-teman punya alokasi nantinya untuk dana darurat. Untuk something bad happen, teman-teman terjadi. Teman-teman ada yang meng-cover lah. Selain itu jangan lupa proteksi, asuransi, baru itu investasi. Begitu. Asuransinya yang penting, anak muda asuransi kesehatan ya. Kalau misalnya kita sakit apa, amit aset kita nggak kenapa-napa. Tapi masuk ke proteksi kita, asuransi kesehatan. Terkomunikasi. Begitu. Baik. Jadi seperti itu ya, skala prioritas pembagiannya dengan benar. Pastikan dulu needs and wants-nya ini dibedakan dulu ya, diutamakan, diprioritaskan untuk yang kebutuhan dulu, dan juga sebelum untuk yang hal-hal keinginan aja, pastikan sudah ada pos untuk berinvestasi juga. Nah, lanjut ngomongin tentang investasi, saat ini trennya seperti apa Pak Bernard untuk investasi yang digemari oleh masyarakat Indonesia, khususnya anak mudanya Pak? Kalau anak muda tentu saja saat ini banyak ya yang tertarik di instrumen saham. Mengapa? Karena saham itu yang pertama sangat liquid. Jadi misalnya kita hari ini kita jual, besok bisa 2 hari kemudian dana bisa nyampe ke rekening kita. Kedua. Kemudian enaknya saham lagi, kita bisa punya perusahaan tapi kita belinya dalam bentuk lot-lot yang kecil-kecil. Jadi walaupun misalnya saya punya 1 lot BCA atau saya punya ownership atas BCA, yang kerja pengusaha-pengusahanya BCA, apa direksi-direksi sama komisarisnya. Saya mah nonton aja, asal BCA bertumbuh, earnings-nya bertumbuh, potensinya harga sahamnya juga bertumbuh. Taruh, diamin juga bisa. Terus, selain menawarkan prospek jangka panjang yang menarik, saham itu banyak orang juga dipakai untuk namanya trading. Baik itu swing trading, kemudian day trading, atau scalping. Anak muda suka dapat duit tambahan selain dari pekerjaan mereka utama, tapi dari duit trading mereka. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan. Dan knowledge yang perlu kita miliki berbeda. Kalau yang untuk jangka panjang, kita harus tahu what to buy-nya, itu fundamental analysis. Kalau teman-teman swing trading, day trading, atau scalping, teman-teman bisa manfaatkan dengan ilmu teknik analisis atau dengan tape reading. Oke, jadi seperti itu trennya saat ini yang berkembang di Indonesia. Bagaimana masyarakat Indonesia dan anak muda
Harapannya saat ini sudah mulai bisa sadar untuk pentingnya berinvestasi, dan instrumen investasi yang disediakan juga sangat banyak, dan banyak juga lembaga-lembaga yang mengedukasi juga, memberikan arahan untuk yang masih clueless, belum tahu apa-apa tentang cara berinvestasi. Salah satunya ada Sukor Sekuritas yang siap membantu dan juga mengedukasi ya Pak Bernard. Yes, betul banget. Oke. Nah, kita udah ngobrol banyak nih tentang finansial, tentang keuangan, dan juga bagaimana pengelolaannya dengan Pak Bernard. Dan banyak sekali wawasan dari Pak Bernard nih yang dibagikan. Kalau boleh di-sharingkan Pak, bagaimana Pak Bernard bisa terus mengupgrade wawasannya, kemampuan tentang bisnis secara keseluruhan, utamanya tentang pengelolaan finansialnya Pak. Dari mana sih? Apakah belajar dari pengalaman orang lain yang lebih sukses terlebih dahulu daripada kita itu juga sangat membantu kita, Pak? Oke, yang pertama saya bersyukur ya, saya memiliki mentor yang luar biasa, yaitu Ibu Indrawati Wijaya selaku founder dari Sukor Group ya, terutama Sukor Sekuritas yang beliau bangun dari 1989. Saya banyak belajar wisdom, belajar mengenai business mindset, entrepreneurship dari beliau, sehingga saya dipercaya untuk memimpin perusahaan Sukor Sekuritas ini. Nah, selain perlu memiliki mentor yang tepat, kita juga harus upgrade diri kita. Jangan sampai kita disuapin terus. Cara upgrade diri kita apa? Saat ini kita lihat banyak YouTube, banyak buku yang mengenai self improvement. Kita harus mau baca. Baca, dalami, pelajari, dan implementasikan. Kemudian selain kaitannya mengenai membaca atau menonton video, jangan lupa juga teman-teman langsung mempraktekkan kehidupan sehari-hari ke bisnis teman-teman. Dan saya percaya it works. Karena saya menjalankannya berkali-kali. Dari buku, dari dengar-dengar, dari riset yang saya lakukan, itu bisa. Tetapi yang paling penting, yang nggak kalah penting, adalah kaitannya mengenai kita itu di dalam dunia bisnis ya, kita harus mau bergaul juga. Networking itu penting, itu yang saya pelajari. Dengan networking kita terbuka banyak wawasan baru, terbuka banyak peluang baru yang sebelumnya kita nggak ketahui. And that's why kita nggak boleh kacamata kuda, kita harus lihat sekeliling kita, di sekeliling kita ada apa, ya kita bisa perhatikan, tapi sekali lagi semuanya sesuai dengan purpose hidup kita. Begitu Logi.